Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini atau di tugas kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan video yang telah saya tonton yang berkaitan dengan programming. Berikut videonya. Langsung saja masuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya yaitu adalah, apa alasan Anda tertarik di dunia programming? Alasan saya tertarik di dunia programming atau IT adalah karena menurut saya pribadi, mempelajari ilmu IT itu tidak ada ruginya. Entah itu mau menjadi programming atau hanya sekedar belajar saja. Itu poin pertama. Nah, kalau kita berbicara tentang programming, balik lagi ke poin pertama. Belajar IT itu tidak ada ruginya. Toh nanti kalau kita memang tidak bekerja di perusahaan yang berkaitan dengan sistem komputer atau berkaitan dengan coding, misalnya kita memang sudah handal atau katakanlah sudah menjadi programming handal, itu pasti akan menjadi poin plus tersendiri untuk kita, agar bisa mendapatkan pendapatan freelance dengan membuat aplikasi misalnya dan dijual ke perusahaan, atau membuat program dan desain web, atau bahkan membuat game. Semua itu bisa kita lakukan dengan ketika kita mempunyai ilmunya, jadi tidak ada ruginya untuk belajar IT. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya yaitu adalah, bahasa pemrograman apa yang sudah pernah dipelajari? Jawabannya yaitu belum ada, karena kan memang terjun di dunia IT ini baru pada saat masuk di Polinela ini. Tapi mungkin jika untuk kode-kode pemrograman, mungkin sebagian sudah dipelajari. Contohnya seperti array, looping, if else atau percabangan, function dan prosedur dan lain-lain. Karena memang kita baru belajar tentang algoritma pemrograman, belum sampai ke pemrogramannya. Ke pertanyaan yang ketiga, bahasa pemrograman apa yang ingin Anda pelajari dan alasannya? Jawabannya yaitu adalah semua bahasa pemrograman jika memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, minimal tahu dan pernah menggunakannya. Tapi mungkin nanti bisa lebih fokus ke untuk mempelajari bahasa pemrograman yang sering atau populer digunakan seperti Python, Java, JavaScript, C++ dan yang lainnya. Alasannya karena hampir semua program bisa dilakukan dengan bahasa pemrograman di atas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya yaitu adalah, soft skill apa yang perlu dimiliki oleh seorang programmer? Untuk soft skill awal sendiri yang harus dimiliki seorang programmer untuk menunjang segala sesuatunya di bidang programming ini, yaitu yang pertama adalah kerendahan hati atau humble. Kenapa? Karena ketika kita memulai sebuah program atau membuat sebuah program, itu tidak akan luput dengan yang namanya kegagalan, program error, dan sebagainya. Semua itu pasti terjadi atau bahkan hampir selalu terjadi. Oleh karena itu, ketika kita memiliki sifat kerendahan hati, ketika katakanlah kita gagal dalam suatu program, nah disitulah kita belajar bahwa menjadi seorang programmer itu harus belajar hal-hal baru terus menerus. Jangan pernah merasa puas atau merasa lebih daripada orang lain. Turunkan ego dan tahu kapan saatnya bertanya dan meminta bantuan kepada orang lain. Yang kedua yaitu adalah kita harus memiliki mental seorang hacker. Dalam artian kita harus bisa menikmati eksplorasi detail mengenai program yang akan kita buat, memiliki antusiasme, obsesi tinggi, dan menjadi orang yang menyukai tantangan. Yang ketiga yaitu adalah kita harus berpikir secara komputasional. Dan yang keempat, kita pantang menyerah dan terus mencoba sampai bisa. Dan yang kelima yaitu adalah pintar mencari informasi dan membaca informasi. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaannya yaitu adalah, hal apa yang perlu dilakukan oleh seorang programmer? Oke, di dalam sudut pandang internal seorang programmer itu harus merancang, menulis, menguji, mengevaluasi, dan memelihara kode atau menjalankan kode. Namun lepas dari itu,
Pada intinya, programmer itu membuat program untuk masalah yang dihadapinya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan untuk faktor luar, programmer itu banyak jenisnya, diantaranya yaitu adalah web developer, mobile developer, game developer, dan computer system engineer. Nah, kita bisa memilih nih mana yang kita inginkan dan terjun ke dalamnya. Dari beberapa jenis pemrogram dari beberapa jenis programmer di atas tentu memiliki bahasa pemrograman yang berbeda. Jadi kita bisa memilih mana yang lebih cocok untuk kita nantinya. Namun di samping itu, programmer handal harus memiliki beberapa skill terlebih dahulu. Di antaranya yaitu adalah 1. Berpikir secara komputasional. Bisa dibilang ini merupakan metode menyelesaikan persoalan atau permasalahan dengan menerapkan teknik ilmu komputer yang mendorong programmer untuk berpikir kreatif dan kritis dalam menyelesaikan persoalan. Yang kedua yaitu adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu adalah testing aplikasi. Seorang programmer harus memiliki skill untuk menguji program atau aplikasi yang ia buat. Dan yang keempat adalah mampu untuk memperbaiki kesalahan dalam kode atau program yang ia buat. Dan yang kelima dan keenam yaitu adalah programmer harus mampu bekerja sama di dalam tim, dan programmer harus sabar dan tekun dalam membuat programnya. Ya mungkin itu yang perlu dilakukan oleh seorang programmer. Pada intinya, seorang programmer itu harus menentukan bidang apa yang cocok dan nyaman untuknya. Dan yang paling penting dari seorang programmer itu yaitu adalah programmer itu harus bisa membuat program dan segala masalah dari segala masalah dan penyelesaiannya di dalamnya. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6 atau pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya yaitu adalah langkah apa yang akan Anda ambil untuk menghasilkan uang dari bahasa pemrograman yang akan dipelajari. Oke, mengutip dari salah satu video dari YouTube yang dibagikan oleh Pak Eko, ada 6 cara atau langkah untuk menghasilkan uang dari skill coding, yaitu yang pertama, memulai dengan mencari perusahaan atau bekerja. Dan yang kedua, mengerjakan atau mencari pekerjaan freelance. Dan yang ketiga, membuat aplikasi atau game lalu dijual ke perusahaan atau apapun itu. Dan yang keempat, menjadi content creator. Dan yang terakhir adalah membuka jasa atau open source. Oke, mungkin sekian saja video yang bisa saya berikan atau bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit segala kata. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.